Ada strategi do's-nya, apa aja sih yang sebetulnya kalian boleh dan highly recommended to do it. Ini ada beberapa hal, jadi kalian bisa baca dan ini ada contohnya langsung gitu. Jadi, aku juga memulai esai aku dengan hook gitu ya, gitu. Jadi hook itu nggak serta-merta untuk memikat perhatian mereka, tetapi juga menjadi, dasar dari, apa sih, garis besar esai aku gitu loh. Jadi itulah fungsi dari hook gitu, karena ya bayangkan aja gitu, esai esai 17.305 orang itu dan kamu harus stand out gitu. Jadi, hook itu menjadi salah satu bantuan untuk kita bisa stand out even more gitu. Terus abis itu be spesifik aja gitu. Jadi kalian kalau misalnya yang mau apply S2, kalau misalnya mau jawab dari segi courses itu udah cukup, sangat udah cukup gitu. Yang penting kalian udah bisa nunjukin, kuliah kalian sama tujuannya, aspirasi kalian, itu udah ada benang merahnya ke visi Indonesia. Itu aja udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya kalian nemu lebih, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi, feel free to add your reasons in your essay. Nah, next. Oke. Nah, ini untuk don'ts-nya, kalau aku pribadi memang pakai bahasa Inggris ya untuk, apa namanya, untuk nulis esai kemarin gitu. Jadi aku pakai bahasa Inggris, tapi kalau untuk interview, lucunya pakainya Indonesia, 100% gitu. Jadi suka-suka interviewer pokoknya gitu. Jadi, tapi tetap aja sih kalau misalnya mau jawab dalam bahasa Inggris kadang nggak masalah, nggak ditegur juga gitu, karena pengalaman aku kemarin, aku sempat lupa Indonesianya, terus aku jawab aja dalam bahasa Inggris, nggak kena tegur gitu, jadi nggak masalah gitu. Tapi gini, kalau misalnya untuk esai, itu kalau dalam menulis esai itu jangan pernah kalian nyingkat. Misalnya sesederhana kayak gini, misalnya I'm working at Universitas Islam Indonesia gitu, kan itu ada I'm kan. Nah itu nggak boleh, kalian harus pakai I am gitu. Iya memang sebenarnya LPDP itu punya maksimal 2.000 kata gitu, kalian mungkin gatel kali ya mau disingkatin gitu, tapi jangan sampai disingkat. Pokoknya, harus apa ya, ya jangan sampai ada singkatan lah gitu. Terus habis itu untuk grammatical errors bisa pakai Grammarly, kalau mau yang berbayar juga nggak masalah gitu, atau kalian bisa proofread ke temen yang jago bahasa Inggris, go ahead. Terus habis itu, ya jangan gini, kalau misalnya nanti kalian apply LPDP, pastinya ada rasa-rasa, "Eh, gimana sih kalau SMmu?" Gitu-gitu kan, kayak, lihat dong," kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa gitu untuk ngelihat esai orang lain gitu. Nah, tapi jangan sampai dicuri idenya, jangan sampai itu pertama. Yang kedua, jangan sampai jadi merasa minder karena, LPDP itu menghargai cerita setiap orang dan kontribusi setiap orang gitu. Jadi, just be yourself so then you will be remember as yourself gitu. Jadi ibarat kata tuh pede aja kamu nulis sebagai dirimu sendiri, sampai akhirnya nanti kamu kalau entar nulis esai tuh nanti orang kalau baca tuh, "Oh iya ini tulisannya si Cynthia nih," gitu, bukan tulisannya anak debat lain gitu, katakanlah kayak gitu. Jadi, just be yourself and then you will have your essay as unique as possible. Next. Oh ya, oke. Terus untuk contoh, jadi, ini untuk yang contoh langsung ya. Tadi sempat di-mention kalau di strategi do's itu ada hook ya kan. Nah, kalau aku awalnya bikinnya tuh seperti yang atas. Ini emang real semua gitu, bukan bukan berarti aku kena kena revisi karena aku bohong gitu, enggak. Jadi, aku dapat revisi, kalau untuk bikin hook itu tuh tolong disesuaikan dengan background kalian gitu. Jadi, background aku ini kan pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi, aku harus bisa juga dong yang namanya bikin hook itu tuh, sesuai dengan background dan nanti tuh
nanti seluruh esai itu sebenarnya bahas apa sih gitu. Karena gini, kalau misalnya kalian ngelihat ada meaning making, habis itu deeper meanings, dan English language teaching, ini menjadi frasa yang akan muncul di selanjutnya gitu. Jadi itulah kenapa aku bilang hook itu menjadi, apa ya, menjadi sinyal atau garis besarnya seluruh esai yang akan aku tulis gitu. Jadi biar interviewer tuh kayak ngeh gitu, "Oh oke ini orang pendidikan bahasa Inggris," dan juga ada sangkut pautnya ke meaning making gitu. Jadi itulah kenapa, aku membuatnya itu jadi seperti ini hook-nya gitu. Jadi tetap ada unsur personalnya, aku besar menonton kartun bahasa Inggris tanpa subtitle dan seterusnya, dan itu akhirnya ngebentuk aku cinta bahasa Inggris dan akhirnya mau mengajar bahasa Inggris, kayak gitu. Next. Nah, ini untuk rational study. Jadi kalau ini rational study itu, jadi kalau rational study itu aku serahkan ke kalian gitu. Jadi maksudnya nggak harus, persis persis banget gitu, enggak. Cuma gini ya, ada tipsnya buat kalian bisa memilih univ gitu. Caranya gimana sih gitu kan. Nah, itu adalah dengan caranya kalian bisa, apa namanya, bisa courses dan juga dosen, habis itu juga research center gitu. Next, ini sebentar lagi udah mau selesai sih. Oke, ini yang slide, 2 terakhir. Jadi untuk tips interview, ini aku langsung aja ke yang nomor 2 sama nomor 3 kali ya. Jadi untuk nomor 2 tinggal kalian merasa tanggung jawab kepada jawaban-jawaban kalian yang akan kalian lontarkan gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalian jawab, "Di tahun 2022 saya lulus dari kampus X dengan meraih predikat cum laude," gitu. Nanti akan ada follow up questions, gimana tips dari saudara agar Anda bisa menjadi lulusan, bisa lulus on time gitu. Jadi pastikan kalian juga siap ditanya gitu loh. Ketika kalian jawab A, nanti kalau ada follow up questions, be prepared for it gitu. Karena alur interview itu beda-beda gitu. Jadi bisa jadi yang udah kalian siapin nyata nggak keluar, dan bisa jadi hal-hal personal tuh juga ditanya gitu, tapi nggak yang sangat personal banget sih gitu. Jadi maksudnya masih tetap seputar yang udah kalian tulis gitu. Jadi, nggak perlu takut dan nggak perlu kaget. Dan ini untuk full circle, jadi jangan sampai putus. Jadi maksudnya past, present, future itu nyambung semua ya teman-teman gitu. Jadi pastikan itu semua sudah berkesinambungan. Next. Oke, ini aku mau yang nomor 4 aja ya. Ada awardee yang harus 2 kali nyoba, karena yang pertama dia gagal di ngotot gitu, ngotot ke interviewer gitu. Jadi pastikan kalian kalau misalnya kalian ada kekeliruan, kalian bisa bilang aja gini, "Oh ya, baik Bu, terima kasih atas masukannya. Saya akan memperbaikinya ke depannya," gitu. Pokoknya ngakuin aja kalau, "Oh ya, memang saya sempat salah, tapi saya akan memperbaikinya," gitu. Jadi jangan sampai kayak, "Oh enggak Bu, tetapi kalau menurut saya, yang saya tahu, nyata gini gini gini," kayak gitu. Jadi jangan sampai jadi debat gitu loh, karena itu bisa potensi kalian nggak lulus gitu. Next. Oke, ini untuk yang terakhir. Jadi untuk how to overcome the hurdles, jadi menurutku up and down-nya tuh kerasa banget kalau misalnya kalian nggak punya, namanya support system gitu. Jadi itu yang aku rasain ketika aku apply apply beasiswa gitu, karena aku apply beasiswa itu nggak punya temen bareng gitu. Jadi ya apa-apa sendirilah kebanyakannya gitu. Tapi, please seek someone or friends that are supportive enough gitu. Maksudnya nggak harus friends juga, bisa atasan, bisa apa namanya, bisa juga dosen-dosen dan seterusnya gitu. Jadi kalian bisa juga berdoa, minta restu kepada orang tua, buat dimudahkan, dilancarkan segalanya. Pokoknya kalau misalnya sudah menjadi rezeki, sudah menjadi jalan ceritanya kalian, itu nggak akan kemana mana, dan semoga prosesnya akan lancar dan prosesnya akan dinikmati aja gitu. Kalau misalnya, nggak one shot, ya nggak masalah, pasti ada maksudnya. Kalau nyata one shot,
juga nyata ada hikmahnya.